tafkir fil aqli, bukan sekedar tafkir bil aqli. Maka Syekh Hussein Nasr tidak mempersoalkan hasil dari ilmu pengetahuannya, tapi dengan menggunakan kemampuan berpikirnya dia menganalisis cara berpikir, tafkir fil aqli, memikirkan tentang akal, tentang cara berpikir, tentang konstruksi pemikiran orang-orang barat. Maka lalu dia ketemunya adalah bahwa cara berpikir barat itu saintifik yang menekankan kepada satu rasionalitas, yang kedua kepada fokus kepada materi, dan menganggap segala yang terjadi di materi itu bersifat mekanistik. Kira-kira dasarnya begitu. Padahal secara ontologis menurut Hussein Nasr, realitas itu tidak material saja. Di balik materi itu ada hal-hal yang bersifat imateri. Maka dia mengutip salah satunya dari Jalaluddin Rumi, bahwa jika Anda, kata Jalaluddin Rumi, jika Anda melihat sampah yang berterbangan, jangan Anda membayangkan sampah itu terbang sendiri, tapi dia diterbangkan oleh angin yang tidak Anda lihat. Maka jika Anda melihat alam ini, bumi berputar, matahari berputar, itu bukan bekerja sendiri dan bukan berjalan sendiri, tapi digerakkan oleh kekuatan yang tidak tampak. Maka jika yang dilihat hanya materi, maka kekuatan yang tidak tampak itu lalu menjadi terabaikan. Akan dianggap apa yang tidak tampak itu? Pada diri manusia memang mempunyai fisik, tapi kemudian manusia juga mempunyai jiwa. Kata orang-orang, bahkan kata filosof Yunani dulu, bukan hanya jiwa, mempunyai spirit. Orang Islam menyebutkannya ruh. Jadi bukan hanya punya jiwa tapi punya ruh, bukan hanya punya materi, bukan hanya punya fisik tapi punya jiwa, bukan hanya punya jiwa tapi juga punya ruh. Itu sudah sejak zaman Yunani orang sudah berpandangan begitu. Tapi kemudian hal-hal yang imaterial, metafisik itu diabaikan. Karena apa? Karena sulit dipertanggungjawabkan. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan itu adalah yang empirik. Itu secara ontologis menurut Hussein Nasr, sehingga dia lalu mengutip pandangan-pandangan para sufi filosof seperti Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, Suhrawardi dan lain-lain tentang gambaran realitas ini, bahwa alam yang ada ini adalah alamul mulki, di balik alamul mulki itu ada alamul malakut, di balik malakut itu ada alamul jabarut, di balik alamul jabarut itu ada alamul lahud, di balik itu masih ada alamul hahud. Lapisan-lapisan itu semua gaib kecuali alamul mulki wa syahadah ini. Maka itu persoalannya. Lalu itu semua diabaikan di dalam sains modern. Yang dulunya sebenarnya para ilmuwan modern seperti Newton itu tidak menganggap itu tidak ada. Hanya menganggap itu bukan coupling saya, itu bukan bagian dari fokus saya, begitu saja. Nikolaus Kopernikus itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi saya memang tidak mau membicarakan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada. Hanya belakangan hingga akhirnya Tuhan itu diabaikan, Tuhan itu diragukan, Tuhan itu tidak ada. Alam-alam yang lain yang metafisik itu diingkari. Tuhan itu hanya imajinasi dan lain-lain. Apalagi alam-alam yang lain. Sehingga yang ada itu hanya materi. Bagi Hussein Nasr ini persoalannya secara ontologis. Secara epistemologis orang tidak hanya bisa tahu sesuatu dengan potensi rasionalnya, dengan kemampuan berpikir rasionalnya dan dengan kemampuan mengamatinya secara empirik, tapi manusia juga punya intuisi, manusia punya hati yang bisa menggapai pengetahuan. Tapi itu juga lagi-lagi diabaikan di dalam epistemologi sains. Tidak ada ceritanya fisika itu menggunakan intuisi, kata para ahli fisika. Fisika itu harus pakai rasionalitas dan empirik. Astronomi dan ilmu-ilmu saintifik itu tidak bisa pakai intuisi, apalagi pakai mimpi. Itu semakin tidak mungkin. Nah, jadi tidak ada di dalam epistemologi modern. Tuh, secara epistemologi, secara aksiologis dampaknya adalah paham begini, menganggap alam ini sebagai objek. Karena orang meneliti alam, manusia subjek, alam ini objek. Maka alam ini karena dianggap ada sendiri, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, maka alam ini dipakai sembarangan. Syekh Hussein Nasr menyebutnya seperti orang menggunakan pelacur, tidak bertanggung jawab.
sama dengan orang menggunakan pelacur apa perempuan APSK gitu, dengan triple C itu, check in, check out, nah begitu, udah selesai begitu. Tidak bertanggung jawab. Mestinya alam ini dikawini, sebagaimana laki-laki mengawini perempuan, dinafkahi, dilindungi begitu. Tapi karena itu dianggap objek alam ini, maka mereka memperlakukannya ini sebagai objek, tidak bertanggung jawab, sehingga alam ini jadi rusak, serba polusi dan lain-lain. Maka sejak tahun 1960-an, seharusnya Nasr sudah lantang berbicara tentang kerusakan lingkungan itu. Dasarnya memang dari cara pandang orang-orang modern terhadap alam yang dijadikan objek, bukan mitra, bukan teman hidup, nah begitu. Tapi dia objek. Itu terutama kata Hussein Nasr memang berangkatnya dari awal. Francis Bacon menyebut knowledge is power. Pengetahuan itu ya kekuatan, kekuasaan. Pengetahuan itu dipakai untuk mengendalikan, memanipulasi, menggunakan sebanyak-banyaknya alam ini. Itu secara aksiologis. Maka lalu ya itulah kata Hussein Nasr. Saya bicarakan semua nanti tidak baca. Lalu Hussein Nasr ini mau dianalisis, begitu loh ceritanya. Dia yang bercerita begitu dalam berbagai bukunya yang banyak sekali itu, mau dianalisis, tapi dengan analisis bagaimana? Ketemulah teori tentang ada the new story of science dan the old story of science. Robert R. Gross menulis buku begitu, bahwa memang ada sains kisah lama, sains cerita lama, dan ada sains cerita baru. Sains dulu memang begitu, seperti kritik Hussein Nasr itu old story. Sains dalam cerita lamanya begitu memang. Tapi sekarang sains itu punya kecenderungan baru, itu namanya sains the new story of science. Sains cerita baru punya sains pada masa sekarang ini punya cerita yang baru, punya kisah yang baru, bahwa sains itu tidak lagi materialistik. Sains itu tidak menganggap alam ini serba mekanistik. Dulu tahun 1700-an, abad 18, Isaac Newton sudah menyebutkan alam ini bergerak secara mekanik, tertata, teratur. Yang terjadi di sini bisa terjadi di sana, sama juga begitu, sama. Alam ini serba seragam karena ada hukumnya, ada hukum alam. Tapi kata itu sains kisah lama, itu sains dalam old story. Tapi sains dalam new story tidak lagi begitu. Betul bahwa alam ini punya sistem, iya, tapi itu dalam dunia makro, di dalam alam-alam besar, di bagian-bagian alam-alam kecil di dunia mikro, apalagi di dunia yang disebut dunia subatomik, partikel dan atom dan segala macam. Di dunia itu justru alam ini tidak teratur. Schrödinger misalnya menyebutkan bahwa pergerakan di dunia partikel itu seperti apa? Tidak bisa diprediksi. Sama dengan meletakkan anak kecil di tengah lapangan. Tidak ada orang yang bisa memprediksi anak itu akan bergerak kemana. Di dunia yang besar, betul, benda yang dilempar ke atas pasti jatuhnya ke bawah. Kalau tidak jatuh ke bawah berarti ada yang nangkap di atas. Itu di alam besar, di alam makro yang deterministik, ya, yang bisa dipastikan, bisa ditentukan. Tapi di alam atom, setelah melakukan penelitian di dunia yang atom yang setelah dibelah-belah jadi partikel-partikel yang kecil-kecil itu, sampai setelah dibelah-belah tidak ada lagi bendanya, yang ada adalah energi. Maka di situ dunia realitas itu tidak bisa diprediksi, jadi unpredictable dan indeterministik, tidak bisa dipastikan. Sehingga peneliti dunia subatomik itu mengatakan seperti orang meletakkan anak kecil di tengah lapangan, tidak ada orang yang bisa memastikan dia akan bergerak kemana. Tidak seperti orang melempar bola ke atas yang jatuhnya ke bawah. Nah, itu jadi ada banyak ilmuwan yang menggugat cara berpikir saintifik yang old story, yang old story itu. Paul Davies, Heisenberg, Max Planck, kemudian Friedrich Capra, itu semua ahli fisika, ahli astronomi, kemudian Arthur Hitchcock yang ahli biologi,
itu semua menggugat cara berpikir yang mekanistik. Mekanistik itu di bagian-bagian tertentu alam, iya. Materi itu bergerak, iya. Tapi ada dimensi lain. Sehingga mereka juga akhirnya mempertimbangkan gagasan tentang Tuhan, sehingga Tuhan itu dipertimbangkan kembali di dalam fisika, astronomi yang dulu oleh Simon Laplace itu sudah dibuang ketika ditanya Napoleon Bonaparte tentang ketika dia mempersembahkan buku astronominya yang lebih dari 1000 halaman itu. Kemudian kamu bahas alam sedemikian detail begini, Tuhan itu lalu ditaruh di mana? Saya tidak butuh hipotesis tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu hipotesis. Karena belum terbukti menurut dia secara saintifik. Itu science news old story, science kisah lama. Kisah barunya tidak. Sehingga lalu ada kecenderungan yang disebut re-asking God questions, mempertanyakan lagi pertanyaan tentang Tuhan. Lalu Tuhan ini punya peran apa? Nah, lalu begitu. Di zaman Yunani orang hanya berpikir tentang metafisika, tentang kemampuan berpikir dan alam, dua hal. Di zaman modern begitu. Tuhan itu kadang-kadang dibicarakan tapi sekedar pelengkap, the God of the gap. Ketika tidak bisa dijelaskan, Tuhan taruh sini. Oh, berarti karena kekuasaan Tuhan. Ketika bisa dijelaskan, Tuhannya nggak dibutuhkan lagi. Nah sekarang enggak, Tuhan itu pasti bukan hanya pelengkap. Setidaknya Tuhan setelah dilihat alam ini begitu teraturnya ya, pasti ada yang merancang, tidak mungkin tidak ada yang merancang. Nah kan lalu begitu keyakinannya, sehingga oh iya ini pasti ada Tuhannya, Tuhan itu pasti ada lah. Sehingga lalu dimasuklah pembicaraan tentang Tuhan, tapi memang versinya tidak sama dengan konsepsi Tuhan yang dirumuskan oleh para ahli teologi, tidak sama dengan Tuhan yang ilmu kalam yang sifatnya wajib 20, yang muhal 20 itu. Kata Karen Armstrong, Tuhannya para ilmuwan, nah, begitu. Memang beda deskripsinya Tuhannya para ilmuwan itu dengan Tuhannya para teolog, karena cara melihatnya memang beda. Tapi yang jelas Tuhan lalu dibicarakan lagi, jiwa dibicarakan lagi sebagai realitas independen yang tidak selalu terkait dengan tubuh. Nah itu bahan untuk menganalisis. Saya melihatnya apakah Hussein Nasr masuk di gerbong old story, a new story of science. Nah itu maksudnya saya akan menilai begitu. Dengan berbagai gagasannya menggugat sains modern dengan segala secara ontologis, epistemologis dan aksiologis, apakah dia masuk seperti Schrödinger, Max Planck, Paul Davies, Heisenberg, dan Fritjof Capra dan yang lain-lain. Di bagian mana dia masuk? Dalam new story, sains yang baru itu adalah sains yang berkeluasan, sains yang terbuka terhadap kebenaran yang lain. Dulu yang tidak terbukti secara empirik tidak bisa diterima oleh sains, tapi sekarang sains mau menerima. Itu namanya sains memperluas jangkauannya. Ciri yang pertama dari new story of science, jadi vastness, keluasan. Sains bisa, oke lah kita bicarakan tentang Tuhan, gimana ini? Jadi terbuka, tidak langsung seperti yang Laplace tadi mengatakan itu hipotesis, tidak kita perlukan. Sigmund Freud menyebut itu imajinasi saja, itu Tuhan yang dibuat oleh manusia. Tapi sekarang, oke, nanti ya mari kita bicarakan gimana nih ceritanya. Nah begitu. Alam ini dulu berdasarkan Big Bang, nah sebelum Big Bang dan lain-lain itu, kalau tidak ada yang mendesain lalu tidak mungkin ini kebetulan. Nah begitu. Pasti ini dirancang karena sangat akurat. Udara ini jika kadar nitrogen dan oksigennya tidak seperti ini, manusia tidak hidup. Kurang sedikit saja tidak bisa hidup. Lebih sedikit terlalu panas, manusia tidak bisa hidup. Kadarnya itu loh pas sekali, kalau tidak dirancang, kalau kebetulan itu tidak mungkin. Maka lalu ya inilah Tuhan yang disebut desainer, super desainer. Nah itu lalu Tuhan, oke kita bicarakan. Jadi sains membuka terhadap kebenaran lain yang dulu tidak diterima. Secara epistemologis, sains yang mengandalkan rasionalitas dan pembuktian empirik
membuka diri dari kemungkinan yang lain juga, yaitu kemampuan intuisi manusia. Salah seorang peraih Nobel, siapa namanya, saya lupa. Itu pernah menyatakan begini, tidak semua teori ilmiah itu dibangun berdasarkan pemikiran rasional dan penelitian empiris. Itu sudah kata seorang peraih Nobel kedokteran apa biologi, saya lupa. Dia mengatakan begitu, bahwa ilmuwan itu tidak selamanya menemukan teori tertentu tentang sains harus selalu didasarkan kepada pemikiran rasional dan pembuktian empirik. Kadang-kadang dia menemukan teori itu pada saat lagi nyantai minum kopi. Nah ini, padahal waktu di laboratorium dia sudah mumet gak ketemu jawabannya. Akhirnya pulang, ngopi dulu begitu. Pikopian gelun begitu, kemudian musik-musik gitu. Nah kok ketemu jawabannya begitu. Itu dari mana? Kata dia adalah dari ketajaman intuisi. Jadi intuisi itu penting dalam berbagai penemuan ilmiah. Orang-orang, sebagian teman-temannya di barat menyebut yang teori AHA begitu. Karena lagi AHA ini yang saya cari begitu. Saya pikir-pikir dari tadi kok nggak ketemu-ketemu, kok baru ketemu sekarang. Dari mana itu datangnya? Ya itulah intuisi, sebagaimana penyair membuat puisi itu kan apa namanya ya? Kata-kata itu muncul begitu saja kan, tidak direnungkan. Tiba-tiba muncul kata-kata lalu dia tulis begitu. Para ilmuwan saintifik juga begitu. Jadi itu namanya membuka diri secara epistemologis kepada kemungkinan yang lain. Kemudian ciri dari New Story of Science itu juga unity, kebersatuan. Dulu sains itu terpecah-pecah. Fisika ya fisika, kimia ya kimia, astronomi ya astronomi dengan objek yang terpisah. Biologi ya biologi. Tapi sekarang kan lalu ilmu itu menjadi kecenderungan bersatu. Fisika dengan astronomi bergabung menjadi astrofisika. Jadi ada perkawinan silang antara ilmu pengetahuan. Itu ciri ilmu banget. Karena apa? Tidak mungkin persoalan yang kompleks itu diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Pasti butuh disiplin yang lain. Maka diperlukan kerjasama atau kesatuan antara satu ilmu dengan yang lain. Fisika kalau bicara manusia, ya berarti fisiknya saja. Psikologi berbicara manusia, jiwanya saja. Mestinya kerjasama. Karena apa? Manusia itu bukan hanya fisik saja, bukan hanya jiwa saja. Fisik saja tanpa jiwa itu mayit. Jiwa saja tanpa fisik. Ada kesatuan antara, jadi kesatuan antara sains dengan agama, kesatuan sains dengan filsafat, bahkan kesatuan sains dengan seni. Sains dan seni itu harus bekerja sama. Kata Albert Einstein, teori yang paling bagus, yang paling indah itu adalah teori yang paling sederhana. Kenapa kok disebut bagus? Karena teori yang sederhana itu indah. Schumacher itu menyebut small is beautiful. Kecil itu indah. Kata Albert Einstein, teori yang sederhana itu loh yang indah. Bayangkan, dia menggambarkan seluruh energi jagat raya ini dengan E sama dengan MC kuadrat. Sederhana sekali. Alam itu loh pas kuliah tulis begitu itu. Tapi itu kalau dijelaskan lalu menjadi panjang dan lebar. Apalagi panjang kali lebar. Tapi kan lalu dia hanya merumuskannya M sama dengan AC E sama dengan M kali C kuadrat. MC kuadrat. Teori ini, lalu kata ahli fisika, indahnya teori ini. Kayak kata-katanya penyair yang pendek-pendek tapi mantap begitu kedengarannya. Kalau diulas jadi rumit. Setelah rumit itu tidak indah. Alam yang sedemikian besar dengan berbagai kekuatan nuklir, elektromagnetik, lemah, gravitasi, segala macam itu. Ada berat, massa, gerak, cahaya, segala macam itu lalu hanya dirumuskan, disimpulkan dengan E sama dengan MC kuadrat. Apa itu?
Kata para kiai itu simat. Simatnya kiai kan kadang hanya ba, iya, non, muter-muter begitu. Bawa sana begitu. Dibaca kembali. Dan seterusnya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan bahwa ya begitulah. Kemudian saya mau memposisikan Said Hussein Nasr dalam kerangka New Story of Science. Apakah dia masuk New Story of Science? Lalu kesimpulannya bagaimana? Tidak usah dulu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah disampaikan tadi panjang lebar tentang isi buku dalam Said Hussein Nasr sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ahmad Maimun tadi. Intinya ya memang tradisi itu sangat penting, bagaimana mengembangkan tradisi intelektual Islam yang dulu telah ada, kita mengenal dengan The Golden Age itu kan masa keislaman. Sekarang bagaimana juga umat Islam punya di situ. Seperti Said Hussein Nasr, dia bergerak di filsafatnya bukan di sainsnya. Jadi ketika ada materi melawan metafisika, siapa yang menang di situ itu kan? Apakah materi atau yang metafisik? Ternyata Nasr ini lebih cenderung ke metafisik. Kemudian pembicara kedua sebagai pembanding mungkin sudah banyak catatan kritis tentang isi buku. Kami persilahkan untuk menyampaikan kurang lebih alokasi 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Dr. Maimun dan moderator yang saya hormati, pada hadirin mahasiswa yang berbahagia. Saya diberi waktu 40 menit, tapi tadi karena small is beautiful dan saya sepakat bahwa yang sederhana, yang ringkas itu justru yang indah, karena kejelasan clarity itu ada bicara. Makanya kan formula keislaman itu kan sangat sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, ketika panitia menyodorkan saya untuk menjadi pembanding dalam acara buku yang ditulis oleh Dr. Maimun ini, saya langsung menyanggupi. Bukan hanya karena persoalan saya kenal dengan Ijtika itu lama, bukan. Tapi memang saya juga pembaca Nasr. Pembaca Nasr, dan dalam beberapa hal saya menyepakati, jadi mengafirmasi pandangan-pandangan Nasr. Baik, justru di sini saya kesulitan, karena saya melihat saya sendiri secara personal untuk membenarkan, mengafirmasi apa yang ditulis Nasr tentang terutama tentang kritik dia terhadap sains modern Barat yang memang tidak mencukupi untuk menjelaskan realitas. Kita berhenti. Kalau Nasriyat harus begini.
Baik, saya lanjutkan. Bagaimana mengkritik orang yang membedah orang yang pandangannya memang disetujui. Dan saya melihat penulis ini hampir membenarkan dari semua pemikiran Nasr. Untuk itu saya mencoba melihatnya justru dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda yang saya maksudkan adalah bahwa benar sains modern itu penuh dengan kelemahan dan dampaknya seperti yang kita rasakan saat ini. Kita hidup di sebuah dunia yang sudah miskin harmoni, baik itu secara ekologi maupun kemanusiaan. Ini adalah dampak-dampak negatif dari sains modern. Tetapi saya melihat Nasr ini menyampaikan pemikiran-pemikiran dia tentang upaya dia untuk mengembalikan metafisika dan perennialism sebagai dasar dia untuk mengkritik dan membangun apa yang disebut dengan shifting paradigm dia. Ini sebenarnya saya melihatnya justru dia menulis ini untuk orang Barat. Jadi tulisan-tulisan Nasr itu ditujukan mukhotobnya begitu ya, adalah Barat. Artinya begini. Apa arti penting pembacaan saya? Jadi saya mencoba untuk memahami, ini Nasr sebenarnya dia menulis gagasan ini untuk Barat. Karena pengakuan tentang adanya desainer, adanya Tuhan di balik semua penciptaan ini bagi kita sebagai muslim mukmin adalah sesuatu kepastian dan wujud keimanan yang sangat kokoh meskipun kita bukan saintis gitu ya, dalam pengertian Barat. Jadi pertama yang ingin saya katakan bahwa Nasr menulis pikiran-pikiran yang menuju pada perubahan paradigma keilmuan itu lebih kepada Barat, ditujukan kepada orang-orang Barat. Nah, ini yang poin yang ingin saya sampaikan, bahwa katanya dalam ucapan Madura itu palanga orang lain bahwa bisa jadi rezeki untuk kita, kan begitu kan? Artinya apa? Ini mengikatkan kita agar tidak untuk bisa belajar dari sebab, tidak belajar dari akibat. Barat telah babak belur. Kita nanti akan, kalau mungkin waktunya memungkinkan, kita akan bicara tentang berpanjang-panjang di sisi ekologi. Jadi betapa Eropa itu adalah satu benua yang secara ekologis itu hancur sebagai dampak dari teknologi modern yang memang sangat tidak ramah terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, dan ini terus terang saya banyak mengadopsinya dari Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ya. Dan juga dari makalah ataupun kaidah usuliyah yang sering kita hafalkan di pondok.
Apa itu? Mala yutroku kullu la mala yutroku kullu la yutroku kullu. Apa kaitannya dengan poin yang pertama tadi? Bahwa pada tataran pengakuan kita kepada kehadiran Tuhan dan seterusnya dalam penciptaan jagat raya, karena sampai saat ini kita meyakini bahwa Tuhan aktif, tidak seperti Tuhannya orang Barat yang pasif itu kan ya, sebagai pembuat jam itu. Tetapi kita melihat di dunia Islam justru kelemahan utama umat ini adalah pada penguasaan sains ala Barat modern. Jadi mungkin nanti ketemunya di tengah. Jadi Barat sudah kehilangan nilai-nilai spiritualitas dan metafisis, karena memang secara epistemologis itu hal itu, ontologis dan epistemologisnya ditolak. Tapi sekarang mereka mulai sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan harus dibayar mahal. Sementara kita, kalau saya melihat perjalanan peradaban, karena ilmu itu kan, sains teknologi itu adalah salah satu bagian dari rumah atau bangunan peradaban itu. Kita masih memiliki fondasi yang akan diperjuangkan oleh Nasr untuk dikembalikan ke Barat. Nah, kita nggak kehilangan fondasi itu. Tetapi pada saat yang sama kita memiliki fondasi yang kokoh, tetapi rumah kita nggak ada genteng, nggak ada tembok, masuk angin kan. Artinya entah bagaimana, mungkin kita perlu momen atau kesempatan lain untuk berbicara. Kenapa terjadi keterpilahan ini di dunia Islam? Ketika kemudian umat Islam membelakangi sains, teknologi di satu sisi, bahkan membelakangi dunia. Secara singkat saya ingin mengatakan apa yang saya katakan tadi. Saya mengutip dari Al-Ghazali, itu adalah bahwa ilmu itu ada tingkatannya, wujud juga ada tingkatannya, yang mirip dengan yang dari Ibnu Arabi gitu ya, dengan alam mulk, kemudian alam malakut, kemudian alam Jabarut, Lahud, dan Hahud. Kalau Ghazali dengan konsepnya dalam Al-Mungkin Munadolal disebutkan ada alam visi, ada alam akli, ada alam khoyali, kemudian ada bla bla bla, ada 5, terakhir adalah alam hakiki ilahi. Masing-masing itu memiliki tarikahnya katanya, metodenya, dan memiliki kegunaannya masing-masing. Sebenarnya yang ingin saya katakan, Pak Maimun, saya tahu problem Ghazali mirip dengan Nasr, karena menurut saya ini sudah agak jumping ya. Belum mampu mencarikan jembatan yang betul-betul kokoh dari sains ke alam metafisis spiritual itu. Ini memang problem. Tetapi kemudian pada saat yang sama, meskipun Nasr sendiri menurut saya belum sampai kepada kemampuan untuk menggabungkan bagaimana obsesinya itu, sehingga bahasa yang saya gunakan sama seperti Ghazali, hanya pada tataran juxtaposition, menyandingkan. Jadi ya bersanding gitu. Ada hubungan tetapi sulit sekali untuk dijelaskan
tanda petik secara bayani maupun burhani. Ya maaf, ini memang ya seperti harapannya Pak Maimun tadi, kita berharap mahasiswa banyak baca. Sebab kalau nggak banyak baca, itu Pak Masyur ngomong gitu. Ya ini ya katanya kan apa, gelombang itu hanya bisa ditangkap ya ketika pas gitu. Saya kalau dengan Pak Maimun saya yakin kalau ngobrol bisa sampai minggu depan tak malek. Oke, jadi saya lebih kepada apa nama itu. Poin yang pertama tadi, karena saya yakin Nasr ini justru berbicara kepada Barat niatannya. Yang dalam kondisinya terbalik dengan kita, gitu kan? Kita tidak kehilangan fondasi metafisik spiritual ilahiyah itu yang kita dekat mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, meskipun maaf agak dogmatis dan lucu kadang-kadang gitu ya. Tetapi kemudian kita sama sekali betul-betul lemah, ya, lemah sekali dalam sains dan teknologi. Umat Islam saat ini sudah dalam keterpurukan, itu salah satunya itu. Nah, Nasr, dengan kita membaca Nasr tadi seperti saya katakan tadi, kita bisa belajar dari sebab, bukan belajar dari akibat. Artinya apa? Ketika kita sudah bapak belur baru sadar. Nah, inilah yang dialami Barat sekarang. Barat itu, kalau Anda baca The Plight of Modern Man, punyanya Nasr juga, Nestapa kaum modern. Krisis di Barat itu bukan hanya persoalan krisis ekologis, tetapi juga krisis kemanusiaan. Akibat dari paradigma keilmuannya yang sangat materialistik itu. Nah, mudah-mudahan setelah buku baca Nasr ini, Anda kemudian tidak 24 jam nanti kemudian wiritan gitu ya. Karena untuk mengasah intuisi. Tetapi saya kembali kepada kearifan lokal kita yang sebenarnya terumuskan dengan indah karena sederhana apa? Lakon, kenenga ke keneng. Artinya kalau hanya sekedar untuk membangun, dan ini yang ditegaskan oleh Ghazali, membangun jembatan, ya sudahlah, belajar arsitek sipil, ya kan? Jadi ilmu teknik sipil. Kalau membangun jembatan, membangun gedung, tidak usah kemudian sampai kemudian bicara tentang hahut lahut. Nanti akhirnya jadi calon baru. Saya lupa itu Mas Maimun. Ghazali dalam Al-Mungkin nanti bisa dicek itu. Kalau di sana di akhir dari buku Al-Mungkin yang tipis saja itu. Meskipun di sana juga terlihat bahwa posisi Ghazali itu mirip posisinya Nasr. Belum mampu melakukan apa yang menjadi obsesinya, yaitu melakukan integrasi dalam tataran metodologis. Meskipun integrasi itu hanya ada pada tataran kesadaran personalnya, sehingga sulit. Karena jawabannya Nasr maupun Ghazali sama untuk menggabungkan antara ayat at-takwini dan ayat yang tadwini dalam kaitannya dengan fakultas batin manusia yang terdiri dari akal, fisik, akal, jiwa dan ruh, itu melalui tasawuf. Nah, ini sekaligus kesimpulan saya terhadap Nasr. Jadi sama dia seperti Ghazali posisinya. Makanya tadi saya katakan
yudroku kulu lah yudroku kulu. Karena kesadaran yang sifatnya ruhaniyah ini gimana ya menjelaskannya kan begitu? Gimana? Lah disinilah problem. Satu contoh begini. 2 hari lagi kita akan ada gerhana. Dengan matematika, astrofisika atau juga matematika astronomi, saya bisa memperkirakan tanggal 9 besok ada gerhana. Dan syariat kita tadi Mas Maimun tidak menyinggung tentang itu, padahal tidak tulis bagaimana pandangan Nabi tentang syariat. Mengajarkan kita untuk sholat gerhana. Kalau besok itu gerhana matahari, bahasa fikirnya apa? Gerhana matahari khusus. Nah, problem Nasr dan Ghazali sama, nggak mampu, belum bisa gitu, nyampe gimana? Bukan nggak ya gimana? Membahasakan, memformulasikan bahwa ada keterkaitan itu antara gerhana yang merupakan ayat takwin dengan keberadaan kita sebagai hamba Allah, sehingga kita diperlakukan untuk sholat gerhana itu ada hubungan itu. Lah hubungan itu hanya diketahui oleh mereka yang sudah melakukan laku batin, laku fikir yang kita kenal dengan tasawuf, sehingga mereka mampu melihat thing as they are, melihat segala sesuatu objek sebagaimana adanya. Lah tetapi begini ini kan sulit itu dirumuskan. Makanya tadi lagi-lagi saya landasi dengan malah yudroku kulu, karena memang sains itu penting. Sains modern yang dikritik oleh Nasr itu luar biasa kegunaannya untuk hidup, meskipun juga kita sadar di sana ada kelemahan. Berikutnya hanya 2 poin saja yang ingin saya sampaikan. Poin kedua adalah saya yakin shifting paradigm yang akan dituju oleh Nasr, yaitu mengembalikan metafisika sebagai kebenaran, ketuhanan sebagai basic epistemologi atau basic dari sains, itu pasti akan memiliki implikasi terhadap bidang-bidang di luar sains, terutama adalah dalam hal ini adalah pendidikan. Ini akan mengubah seluruh kurikulum kita. Begitu kita meyakini, dan saya yakin, saya berharap juga yang hadir di sini meyakini kebenaran yang ditulis oleh Nasr, minus tadi tujuan akhirnya untuk menyatukan, memang belum barangkali itu adalah tugas kita ya, untuk bisa menyatukan dan memberikan bukti yang sifatnya burhani gitu ya. Ini akan mengubah keseluruhan bangunan pengetahuan kita, dan ketika keseluruhan bangunan pengetahuan kita terhadap jagat raya dalam hubungannya dengan manusia, dengan Tuhan itu berubah, itu juga akan mengubah kurikulum kita. Nah, saya merasa bergembira ketika masuk ke Anukoya. Ini pondok yang tidak ada sekat. Jadi beda dengan Alamin umpamanya ataupun pondok lain yang mana eksistensi pondok itu tandai dengan pemisah yang namanya itu tembok yang tinggi. Nah, di sini kan tidak. Nah, ini kan sebenarnya salah satu umpamanya secara amali Anukoya
sudah melakukan kritik terhadap sistem pendidikan modern yang mengkotak-kotakkan itu, yang memisah-misahkan itu. Dan ini adalah salah satu sumber persoalan mendasar terjadinya keterasingan anak didik dari dunia nyata di luar diri. Sehingga ketika keluar dari pondok, ini seperti makhluk alien gitu kan, atau makhluk laboratorium yang lolos keluar kan begitu kan. Nah ini serius kan sebenarnya. Nah mudah-mudahan Anukoya ini di samping dia sudah tidak menampilkan pemilahan dalam wujud fisik dengan berdirinya pondok, saya berharap juga kurikulumnya tidak terjadi kompartementalisasi, pengkotak-kotakan. Wah, itu kan fikih, ini tasawuf. Jangan sambung naik ojek, men. Namanya begitu. Atau jangan-jangan seandainya ada ini ada Pak Kiai yang minta maaf. Saya berharap Anukoya menjadi pondok pionir yang menjebol sekat-sekat kurikulum. Karena kurikulum itu kalau terkotak-kotak berarti kita masih nggak meyakini argumentasi Nasr yang merupakan hanya salah satu dari sekian banyak pemikir kritis terhadap itu. Apa umpamanya? Maaf, tadi sebenarnya Mas Maimun sudah menyinggung secara eksplisit gitu ya. Belajar fisika nggak usah tunggu ada ayat atau hadis. Maunya tolabul hisyi, tolabul ilmi al hisyi, sabun minal iman umpamanya gitu kan. Itu kan menjadi curun. Lucu. Nah, saya berharap di samping saya apabila tidak melihat adanya pemisahan Anukoya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya, saya berharap pada tataran kurikulum juga tidak ada sekularisasi. Saya memahami sekularisasi itu nggak ada hubungan antara batu dengan kita bersujud, ke gunung bersujud kok, bertasbih kan begitu kan. Loh, kenapa kalau kemudian kita ingin mengkaji struktur atomik batu itu kok kemudian tidak berpahala, atau pahalanya mungkin ada tapi kecil dibanding wirid umpamanya. Ini kan kita menentang sekularisme, tetapi sebenarnya kehidupan kita mengamini, bahkan kita enjoy dengan sekularisme dalam keilmuan itu. Saya pikir saya akhiri ini dengan pernyataan yang provokatif tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Intinya ada dua itu ya. Memang itu sebagian dari problem Nasr, posisinya sama dengan Al-Ghazali, bagaimana menjelaskan sesuatu yang metafisik. Itu yang poin pertama. Kemudian poin kedua, implikasi terhadap pendidikan. Kita sampai kepada sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan serta unek-unek dari peserta. Kami persilahkan 3 orang penanya. Ya, siapa pertama? Abdul Muhammad Azizi. Kemudian yang kedua, Ini Mamluk tadi. siapa? Mamluk tadi. Nailul. Kemudian yang putri satu, Siti Rohmah. Ya. Pertama pada Muhammad Aziz, dipersilakan. Ditujukan kepada penyanyi.
Iya, silakan. Baik, saya awali. Yang pertama, karena dari tadi sebenarnya kami sudah menemukan kegelisahan dunia di awal. Karena secara eksplisit juga barangkali bahasanya Pak Meskul, Nasr Hamid ini ingin mencegah budaya humanisme ataupun budaya pragmatisme dunia hari ini, yang kemudian itu menjadi sebuah ruh manusia hari ini. Barangkali itu yang ingin diusung oleh Nasr Hamid. Akan tapi kemudian ketika Bapak akan tapi ketika kemudian dijelaskan dengan Al-Ghazali, kami juga sangat tidak setuju terhadap pernyataan Bapak. Karena kalau mereka mau mengawinkan Syekh Husain ini, Husain Nasr ini dengan Imam Al-Ghazali, ini sangat terpeta-peta. Sebenarnya sangat terpeta namanya. Karena apa? Dari fokus betulnya saja, Al-Ghazali ini sebelum mendekati secara kosmos, yaitu lebih kepada hal yang nasional, mungkin sangat platonis kalau bahasanya Nasr. Akan tetapi ketika Nasr lahir ini menjadi harapan baru yang menutup kemungkinan dan kemungkinan sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya bahwa sains diklaim sebagai sebuah kekuatan, tapi Nasr itu mampu mengawinkan antara sains dan metafisika. Nah ini yang tidak dijumpai oleh Al-Ghazali. Dan sampai kapanpun Al-Ghazali tidak pernah mengawinkan antara Burhani, Irfani dan itu ya, atau yang tadi antara yang hakiki dan nasi itu, barangkali seperti itu. Nah ini dari dari mana kemudian yang ingin Bapak kawinkan antara pendekatan Al-Ghazali dengan Nasr dan barangkali seperti itu. Karena saya kira itu Al-Ghazali dan Nasr itu mempunyai pemetaan yang berbeda dari segi metodenya saja, dan bahkan sampai pada wilayah-wilayah keilmuannya sendiri. Kemudian yang kedua kepada Dr. Maimun, di sini ya, karena saya ini ingin menciptakan sebuah ideologi totalitas. Kalau misalkan seorang ulama barat dulu itu melahirkan sebuah ideologi lingkungan atau yang kita dengar dengan environment ideologi. Dan setelah Nasr ini lahir, ini ingin melahirkan sebuah ideologi totalitas. Ya, ternyata pada lingkup totalitas ini masih ada sebuah tendensi. Dan ini kemudian yang menjadi juga ketimpangan pada Nasr. Nah, kenapa kemudian Dr. Maimun ini mengamini terhadap hujah Nasr seperti itu, sehingga itu seakan-akan ijtihad sebelumnya ataupun para ilmuwan sebelumnya itu terkubur oleh pemegang Nasr itu sendiri. Ya mungkin itu. Terima kasih. Ya, demikian. Kemudian dilanjutkan penanya kedua, Nailun. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya sedikit juga berkomentar tentang Syekh Nasr ini, maka kemudian saya melihat Nasr sebenarnya sebagai seorang ilmuwan yang biasanya seorang ilmuwan itu sebagai seorang pelopor kemajuan, setidaknya dia banyak menyumbangkan apa yang menjadi pemikirannya terhadap bangsanya. Tapi kemudian saya melihat Nasr di masa usia mudanya, semasa dia merasa terasing di daerah Iran pada waktu itu melakukan kerjasama dengan Presiden pada waktu itu Syekh Reza Pahlavi, yang kemudian beliau merasa terasing di Iran itu, kemudian beliau melakukan studi di Amerika, dan dia banyak mengkritik kebudayaan Barat di Amerika pada waktu itu dan Eropa pada khususnya. Tapi kemudian yang saya sayangkan dari Ustaz, kalau saya Husain Nasr ini, kalau boleh saya komentarkan bahwasanya Syekh Husain Nasr ini tidak mengarang ataupun tidak begitu kritis juga terhadap permasalahan yang ada di di daerahnya tersendiri, terutama pada waktu itu atas dasar kebijakan Syekh Reza Pahlavi yang pada waktu itu juga terlalu cenderung pada budaya Eropa pada waktu itu. Itu yang saya tangkap dari Syekh Husain Nasr. Nah, yang kedua, kalau saya bisa mendefinisikan Nasr, mungkin saya tergugah pada satu pertanyaan Nasr. Saya mengira semua sumber pengetahuan dari Nasr itu bermula pada satu pertanyaan yang menarik. Apa yang dimaksud dengan menjadi manusia? Pertanyaan Nasr itu, apa yang dimaksud dengan menjadi manusia, bermanusia seperti itu. Maka kemudian lahir 4 tanggung jawab yang didefinisikan Nasr. Ada tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada alam. Dan mungkin yang dibahas pada saat ini adalah tanggung jawab seorang manusia terhadap alam, sehingga kemudian Nasr mencoba mengkaji tentang sains modern dan mencoba menyatupadukan dengan fondasi keislaman yang ada.
Namun yang terjadi sekat dalam pemikiran saya di sini adalah dari berbagai macam karya-karya Nasr, dari kritiknya terhadap saintis modern juga tidak jarang dan lebih banyak saya kira kritik terhadap Islam itu melalui jalur sufisme. Jadi karangan-karangan Nasr juga banyak menyinggung tentang sufisme. Ini terjadi problem tersendiri dalam pemikiran saya, bagaimana sebenarnya di mana letak pemikiran Nasr, apakah dia lebih cenderung pada saintis ataupun pada sufisme, ataupun jika mau disatukan, ini menurut saya begitu sulit dan terjadi sekat pada itu, tantangan itu, sehingga menimbulkan problem tersendiri. Dan saya sebenarnya dari hati ini ingin menanyakan sebenarnya epistem ataupun cara berpikirnya Nasr itu seperti apa? Di mana dia meletakkan saintis, di mana dia meletakkan intuisi, di mana dia meletakkan Tuhan, seperti itu. Ini yang menjadi kerancuan agar kemudian bagaimana metodologi berpikir Nasr bisa kami ikuti. Karena kalau kita kan bukan lagi mengkonsumsi pemikirannya, tapi bagaimana kita mengikuti metodologi berpikirnya agar kita juga mampu untuk menjadi Nasr, seperti itu kan? Atau bahkan seperti harapan dari Bapak Pembanding, kita bisa menjawab dari sekat-sekat yang terjadi di di Nasr itu yang tidak bisa mengawinkan, seperti itu. Itu yang mungkin kami tanyakan, bagaimana sistemnya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian penanya ketiga Siti Rohmah, dipersilakan. Pertanyaan saya itu alasan Nasr membuat pemikiran-pemikiran itu kan ingin memeta-metakan antara mana yang masuk pada the old story of science dan the new story of science. Kemudian setelah dipeta-petakan, pasti kan ada yang namanya sumbangsih Nasr terhadap segala krisis yang diderita oleh masyarakat pada saat itu dan saat ini. Lalu apa sumbangsih Nasr terhadap segala krisis yang terjadi pada saat ini? Apakah segala yang pernah dicetuskan oleh Nasr itu mampu mengatasi segala krisis itu? Sedangkan saat ini segala krisis tidak hanya satu, tapi ada banyak cabang krisis gitu. Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kemudian kami pasarkan kepada pembicara yang pertama, Dr. Ahmad Rahman, dipersilakan. Terima kasih atas responnya. Yang pertama tentang mengamini Nasr itu sebenarnya tidak juga, artinya tidak semuanya yang saya tulis di sini saya setuju dengan Syed Hussein Nasr, tidak. Hanya memang kritik itu tidak diletakkan di dalam satu bab kritik kepada Nasr, tidak. Jadi memang harus dibaca semua bahwa di bagian ini misalnya halaman 183, 182, 183 itu saya kritik Nasr. Di bagian berikutnya saya kritik lagi, begitu. Jadi dalam hal tertentu saya setuju dengan Nasr, tapi dalam hal yang lain tidak, begitu. Bukan lalu saya mengamini semua yang dikatakan oleh Syed Hussein Nasr, tidak. Karena bagaimanapun suatu gagasan itu pasti ada plus minusnya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya, pasti ada kekuatan dan kelemahannya. Nah, di situ yang sebenarnya sudah saya tunjukkan di dalam buku ini. Misalnya ketika Nasr berbicara tentang dunia yang metafisik, dalam pandangannya bahwa dunia yang fisik ini digerakkan oleh dunia yang metafisik. Dunia materi ini bergerak, diam dan seterusnya karena ada digerakkan oleh sesuatu yang imateri, yang tidak bersifat materi. Nasr menyebutkannya ruh, Nasr menyebutkannya jiwa. Kemudian jiwa itu digerakkan oleh kekuatan dari sifat-sifat Allah yang ada di Lauhil Mahfuz dan seterusnya, begitu. Itu kan menurut saya penjelasan seperti itu adalah penjelasan untuk orang-orang Islam. Orang Barat susah untuk memahami. Padahal kata Pak Masud tadi ini berbicara kepada orang Barat, betul. Karena dia memang ngajarnya di Barat.
ngajar di Amerika, dia berbicara kepada orang Amerika. Tapi kalau bercerita begini kepada orang Amerika susah juga, susah untuk dipahami, susah untuk nyambungnya. Sehingga padahal Nasr bisa memanfaatkan penjelasan-penjelasan para ilmuwan lain. Di dalam dunia fisika itu materi itu digerakkan oleh energi itu digerakkan oleh apa namanya istilahnya. Jadi memang ada lapisan-lapisannya juga. Materi itu tidak bergerak sendiri. Gravitasi itu kan tidak berwujud benda, tapi itu berwujud energi. Nah, energi itu sesuatu yang tidak tampak. Sama dengan malaikat, sama dengan roh juga. Tapi Nasr menyebutnya digerakkan oleh jiwa, oleh roh, oleh setiap benda itu ada rohnya, setiap benda itu kalau dalam bahasa hadis ada malaikatnya. Kepada orang Islam iya, tapi jadi penjelasan yang begini ini tidak nyambung. Jadi Nasr terlalu kuat dipengaruhi oleh kapasitas dirinya sebagai sufi, sebagai agamawan. Padahal dia juga belajar lama sampai S2 itu di bidang fisika. Kenapa penjelasan saya yang lalu merasa menyayangkan kenapa kok penjelasan fisika tentang lapisan-lapisan materi dan energi itu tidak ditampilkan sebagai ilustrasi bahwa yang tampak ini, yang bersifat materi ini ada dimensi immaterinya. Kalau kepada orang Islam iya kita bisa menyebut batu sujud, batu bertasbih, pohon bertasbih, iya kepada orang Islam paham. Tapi orang Barat bertasbih gimana? Itu contoh bahwa tidak semua yang ada yang di sini ini ada. Saya setuju dengan Nasr dalam bagian-bagian banyak memang harus memperlihatkan bahwa memang ada kelemahan dan kekurangan. Jadi setelah ada kelemahannya itu nanti kita bisa tahu betul letak kekuatan pemikiran ini di sini. Kemudian apalagi yang bisa saya jawab? Kalau yang lain-lain mungkin kalau saya tidak saya jawab berarti saya tidak bisa. Tanggung jawab terhadap alam saja. Begini, dalam akal orang-orang Islam termasuk Syed Hussein Nasr, hubungan yang ada itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Alam itu pelengkap. Berbeda dengan cara berpikir Barat. Cara berpikir Barat itu hubungan manusia dengan alam, Tuhan itu pelengkap. Jadi caranya memang beda. Jadi sebenarnya Nasr itu melakukan kritik terhadap memperlihatkan tanggung jawab manusia kepada alam itu hanya salah satu bagian saja, bukan satu-satunya bagian. Nasr justru menggambarkan bahwa alam ini, tanggung jawab manusia kepada alam bisa dijadikan tangga untuk naik menuju Tuhan. Jadi sebenarnya tujuannya Tuhan itu dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhan. Alam ini mestinya dipelihara, dirawat, harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Ini ayatnya Tuhan, ini miliknya Tuhan, ini ayatullah. Min ayatihi itu alam. Jadi bacalah alam, nanti Anda sampai kepada Tuhan. Itu jadi alam itu sebagai sesuatu yang pelantara untuk mengantar manusia hubungannya dengan Tuhan. Beda dengan Barat, untuk menjelaskan alam ketika tidak bisa dijelaskan lalu dipasanglah Tuhan. Sehingga ketika mereka kaget lalu mereka kadang-kadang tidak merasa menyebut oh my god. Karena apa? Pikirannya sudah gak bisa menjelaskan. Gimana kok jadi begini lalu yang keluar my god. Kenapa? Butuh sesuatu untuk bisa menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan itu. Jadi Tuhan itu pelengkap. Sebenarnya urusannya dengan alam itu yang disebut dengan oleh Abid Al-Jabri dengan akal Barat dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi sebenarnya itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini salah satu masalah yang dipahami bersama oleh orang Barat. Masalahnya adalah kerusakan lingkungan. Bukan itu satu-satunya tanggung jawab manusia, bukan. Tapi itu dalam rangka bertanggung jawab kepada Tuhan, maka orang harus bertanggung jawab kepada lingkungan juga, karena itu miliknya Tuhan, ayatnya Tuhan, dan seterusnya. Bagaimana cara berpikir Nasr? Epistemologi Nasr itu ada di bab mulai berguna kan, mulai teman-teman kaki kepi kan. Di bab 2 peta pemikiran Nasr, memang sudah saya tulis itu.
dimulai dengan fondasi pemikiran Nasr, lalu pemetaan berbagai disiplin. Gimana hubungannya? Kadang-kadang Nasr itu kan banyak menulis buku tentang sejarah sains, menulis tentang sains, menulis tentang filsafat, menulis tentang tasawuf, menulis tentang fikih, menulis tentang apa lagi, tentang budaya dan lain-lain. Nah, bagaimana petanya tentang seni? Nah, seni itu di bagian mana? Nah, sudah saya bahas itu. Dan sampai sekarang saya selalu mengatakan tidak ada orang yang bisa memetakan Nasr sebagus ini, menurut saya. Kalau ada berarti saya tidak tahu. Nah, yang saya tahu sudah saya baca semua, kok pemetaannya jadi begini, padahal ada begini. Oh, punya saya yang paling bagus. Setelah melihat yang jelek-jelek punya orang. Punya orang bikin begini, oh kurang ininya, jadi saya bikin, tinggal nambah ininya. Punya satunya, oh begini kurang ininya, saya tambah lagi terus begitu. Jadi saya padukan semua, saya tambahi kurang-kurangnya begitu. Menurut itu kan gampang. Kun kere nyaleh, kere nambahin. Itu tentang, jadi pada prinsipnya memang fondasinya fondasi filsafat sofistik. Itu fondasinya. Jadi memang cara pandangnya cara pandang filosof sofistik, karena dia mewarisi tradisi filsafat Iran yang hikmah muta'aliyah itu, yang dari apa model-modelnya Ibnu Arabi, Al-Jili, kemudian Abdurrahman Al-Jami, kemudian Surawardi, Kunawi, Sadruddin Kunawi, Sadruddin Sirozi, dan itu kan generasi begitu sampai murid-muridnya. Jadi tasawuf filosofis atau filsafat sofistik. Nah, itu fondasinya, sehingga dari situlah dia membicarakan berbagai hal. Dia membicarakan tentang seni, dia membicarakan tentang sains, dia membicarakan tentang fikih, dia membicarakan tentang teologi, bahkan dia juga membicarakan tentang filsafat. Sehingga kata Nasr, filsafat Islam itu adalah hikmah, bukan filsafat rasionalistik Barat. Sehingga dia setuju dengan pandangan salah seorang filosof Barat bahwa di Barat sekarang ini bukan filsafat lagi, bukan filosofia lagi, bukan mencintai kebijaksanaan lagi, tapi sudah misosofia, sudah membenci kebenaran. Kenapa? Karena mengabaikan kebenaran-kebenaran yang tidak bisa dibuktikan secara rasional. Padahal kata Hussein Nasr, justru di Islam itu ada banyak pengetahuan dan kebenaran yang memang tidak diperoleh secara rasional. Dan itu dari dulu, dari zaman Nabi terus ada yang begitu-begitu. Dan itu di dalam Islam itu termasuk ke dalam sesuatu yang bisa diketahui secara aksiomatik, secara daruri. Bahwa ada ilmu yang orang tidak usah belajar tahu itu ada, dan semua orang sudah tahu itu. Dan itu terus di dalam Islam diwariskan, selalu bermunculan orang-orang yang begitu, yang tidak hanya mengandalkan kepada rasionalitas. Barat itu hanya begitu. Walaupun dulu Barat belajar filsafat kepada Islam, tapi mengambil metode dan mengabaikan ruhnya, kata Hussein Nasr. Ruhnya itu adalah ruhnya hikmah, tapi yang diambil adalah rasionalisasinya. Sehingga Suhrawardi, kemudian Ibnu Sina yang Mantiq al-Masyriqiyin, al-Hikmah al-Masyriqiyin, itu tidak laku. Ibnu Sina itu yang diambil as-sifah, yang rasional, yang masaiyah itu. Prinsipnya begitu. Nanti lebih lengkapnya dibaca ya. Sebelum baca beli dulu. Ya daripada jual bukunya orang kan mending jual bukunya sendiri. Otang. Dari penampilannya jelas dan dia proletar. Sumbangsih Nasr. Pertanyaan begitu itu pertanyaan penguji tesis. Pertama, Nasr itu nyumbang. Dulu waktu saya bimbingan mau nulis ini, ketemu Profesor Amin Abdullah.
Saya dosen Nasr, apa lagi yang mau dibahas? Ya ada Pak. Coba kamu sebut yang sudah dibahas apa? Dosen Nasr ini sudah saya sebut lagi. Terus apa lagi? Tentang kritik kepada sains. Terus mau dibahas gimana? Melalui yang disebut tadi itu, shifting paradigm, melalui pergeseran paradigma. Kalau melalui pergeseran paradigma, hasilnya sudah bisa ditebak. Kenapa tidak mencari teori yang lain? Gitu. Itu baru konsultasi judul. Kalau profesor sudah dainya keresok, salah deh berarti. Salah deh lah begitu. Kita komentar saya sudah tahu itu salah. Kalau tidak salah yang mendekati salah. Cari teori yang lain apa? Ya terus teori apa? Ya nyari. Kalau semua saya yang memberikan terus tugasmu apa? Balik lagi, walaupun sudah judulnya jelas begitu, sudah jelas saya mau bahas bagian sini ya, mau dibahas bagaimana. Jadi secara material sudah jelas, tinggal secara formal. Suruh balik lagi, belajar lagi, nanti datang lagi kalau sudah datang, sambil bawa bukunya. Mau begini Pak, itu ketemu Robert August itu kan kira-kira dainya Pak Amin menggerut. Kalau Pak Amin tidak menggerutkan dainya, saya tidak temu dengan the new story dan old story itu. Itu apa ya? Itu tentang pergeseran paradigma, tentang perubahan modern dan postmodern itu. Lalu saya baca-baca ketemu, oh ada Robert August, ada old story, new story of science. Ah ini. Sepertinya ketemunya kebetulan, tapi setelah nyari muter-muter lama begitu. Baru tanpa sengaja loh ada ini. Ya, tinggal telepon yang ke perpustakaan nyari buku ini. Oh, udah ada, yang ada di mana di perpustakaan Kristen kita cek. Oh, ada tapi di perpustakaan satunya. Ketemu buku ini lalu saya mau menjelaskan begini Pak. Nah begitu, kalau begitu saya setuju. Terus gimana itu? Buat draft ya, draft proposal 5 lembar lah atau berapa. Jangan lupa kalau referensi itu jangan yang kacangan. Wah begitu, kacangan ini. Maksud kacangan itu kering umbi bedem. Ini tesis ya, bukan skripsi. Nanti datang lagi ke sini bawa referensi dari jurnal internasional, 5 artikel dari buku yang bukan buku-buku pengantar filsafat ilmu apa itu. Baru di pintunya sudah ditolak. Jadi sudah ketemu ini Pak, saya bawa ini. Oh iya. Ini kan sudah dibahas. Iya Pak, di artikel ini sudah dibahas ini. Oh iya. Terus ini apanya ini? Ini teorinya yang the new story. Oh iya. Terus mau diambil Nasr itu, saya mau lihat dari sini. Ini kan apa dia masuk seperti Max Planck, Paul Davies dan segala macam itu. Oh iya. Apa katanya yang di situ itu? Sains itu memang ada yang begini, tapi itu cerita lama. Sains yang model lama. Sains model baru itu beda loh Pak katanya. Apa bedanya? Sudah terbuka, sudah luas, sudah mempunyai kecerahan, sudah mempunyai. Nah begitu. Terus Nasr mau di posisi, iya. Itu perbincangan awal. Kemudian kira-kira nanti hasilnya gimana itu? Ada sesuatu yang baru enggak? Nah itu namanya sumbangsi. Sumbangsi tulisan ini. Tapi Nasr itu memang memberikan kontribusi penting enggak dengan di wacana sains itu? Baru proposal itu, baru draft proposal sudah munakosah. Kalau sudah bisa jawab balik lagi, baca buku lagi. Nanti kalau sudah tahu jawabannya datang ke sini. Jadi apa kontribusi Nasr terhadap wacana ini? Yang secara ekstensif memasukkan kembali filsafat tradisional itu. Jadi membuka hubungan sains dengan filsafat tradisional. Yang tidak banyak dibahas oleh para filosof yang lain karena filosof barat itu lebih banyak kepada filsafat modern. Padahal filsafat tradisional itu memiliki kekayaan yang luar biasa yang belum diungkap, yang belum banyak diungkap dan dimanfaatkan oleh orang-orang sekarang. Kebijaksanaan orang-orang dulu begitu. Kalau melihat ke Yunani tidak berhenti di Socrates, Plato, tapi yang sebelumnya ke Thales, ke Anaxagoras, itu kata Nasr, dia punya kekayaan gagasan yang sangat kaya yang belum teraktualisasi. Nah, yang memperkenalkan itu kepada Barat untuk disambungkan dengan problem modernitas dengan sains itu
Hussein Nasr punya jasa besar di sini, sehingga orang oh iya mestinya harus ke sini. Maka beliau Kapra lalu belajar ke Hindu, belajar ke Tao, sehingga dia menulis The Tao of Fisika Tao. Taoisme digabung dengan fisika. Karena Hussein Nasr yang memperkenalkan bahwa ada filsafat tradisional yang oleh orang biasa disebut perennial itu. Di setiap agama dan tradisi itu punya kekayaan intelektual dan kekayaan kebijaksanaan yang luar biasa yang harus diungkap kembali oleh orang-orang sekarang. Tao punya, Hinduisme punya, kemudian Islam punya, Kristen punya, dan yang lain-lain. Cuma karena itu dianggap kuno, saya dulu ada orang tidak diabaikan. Nah, Hussein Nasr mengajak membuka itu. Sebenarnya dasarnya adalah bahwa sama prinsipnya di dalam filsafat perennial itu. Semua agama dasarnya sama. Alam itu sebagai sesuatu yang hidup, batu itu sebagai sesuatu yang juga punya roh. Semua tradisi, semua filsafat, semua agama mengatakan begitu. Jadi kontribusinya adalah kontribusi Nasr itu adalah memperkenalkan, membuka jalan untuk kembali mengakses kepada filsafat perennial, menghubungkannya dengan problem modernitas. Kalau dalam konteks barat, sama juga dengan mengingatkan orang terhadap krisis spiritual yang sangat awal itu Nasr. Ya sekarang orang sudah bicara semua. Dulu sebelum ada orang bicara begini, Nasr sudah bicara tentang krisis spiritual itu. Tahun 60-an, jauh sebelum Dana Zohar, Ian Marshall menulis SQ itu. Orang-orang belum bicara begini, tapi Nasr sudah bicara itu. Lalu orang setelah itu, oh iya ternyata orang memang harus begini. Selalu semua berbicara. Walaupun yang dibicarakan Nasr misalnya tidak sedetil orang-orang sekarang, tapi kata orang-orang Arab, al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu milik yang memulai, walaupun yang mengikuti itu bisa melakukan lebih baik. Tapi kan sing entang kadang kok. Anu koye itu yang pendirinya loh kan, yang hebat itu pendirinya, bukan penerusnya. Anu koye itu didirikan oleh pendirinya, padahal dulu waktu didirikan tidak semegah ini. Baru kandang kuda, helm, langker, kok rongko kan begitu didirikan. Tapi kan dia pendiri, sehingga lalu disebut-sebut. Dia yang memulai. Sekalipun yang melanjutkan itu bisa membuat lebih bagus. Sekarang masjidnya dibikin lebih besar, tapi kan siapa yang mendirikan masjid ini kan nggak muncul. Kan pasti itu mau saya gawe masjid raja itu begitu itu sampai. Saya gawe untuk ini kisah ngawi. Itu namanya al-fadlu ilmu tadi. Saya kira ya itu yang bisa saya komentari. Yang lain-lain ya mungkin saya tidak tahu ini jawabannya. Biar nanti Ghazali itu ya ke Pak Mas Surabati saja. Yang lain-lain biar silakan ditambahkan biar nanti ada pertanyaan lagi ke Pak Mas Sur semua ya. Jangan enggak usah ke saya lagi begitu. Nanti saya susah jawabnya. Pertanyaan ke Pak Mas Sur saya sudah tidak buka pertanyaan lagi. Nanti kalau yang lain-lain sudah tanya saja ke sini semua. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan penyaji kedua, yang Mas kami persilakan. Baik, tadi yang menyamakan problem Nasr ini dengan problem yang juga ingin dibicarakan oleh Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu kan sebenarnya kalau kita membaca itu kan ingin mengawinkan antara fikih dan tasawuf. Tetapi hasilnya adalah klaim bahwa harusnya gitu ya, ada hubungan antara fikih dan tasawuf. Yang menjadi persoalan adalah, dan itu diakui oleh Al-Ghazali, bahwa metode yang kita kenal dengan dalam tasawuf atau retorika itu tarekat, itu akhirnya adalah sebuah kebenaran yang
terhayati secara personal. Di sini ya Mas siapa? Mas Leon. Saya pernah mengambil kesimpulan yang cukup berani. Jadi Al-Ghazali itu justru pembela tasawuf tetapi anti tarekat. Saya sering mengatakan itu di berbagai forum. Jadi saya ulangi lagi bahwa Al-Ghazali itu sangat, malah itu adalah obsesi dia, sangat mendukung tasawuf, ingin mati-matian membuktikan keterkaitan antara fikih ya, dengan tasawuf. Tapi pada saat yang sama, beliau menurut saya, pembacaan saya adalah anti tarekat yang sifatnya masif dan deterministik. Jadi dalam formulanya, jadi menurut dia, ini berpanjang-panjang dulu di sini ya. Pengalaman spiritual seorang hamba itu akan berbeda-beda dengan hamba lainnya, sehingga sebuah formula wirid umpamanya yang diberikan oleh seorang mursyid, seorang guru itu akan berbeda hasilnya. Jadi saya menyebutnya personal. Ini adalah sebuah pengalaman personal. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi ketika membuat persamaan problem antara Al-Ghazali dan Nasr, Al-Ghazali pada akhirnya harus melakukan lompatan yang saya sebut lompatan metodologis gitu. Gak mampu menyambungkan yang fikih ini, yang lahiriah ini dengan apa namanya dunia yang sangat sublim, ya dunia imaterial, metafisis itu. Hanya dia mengatakan bahwa sudah jangan tanya, lakukan aja, begitu kan? Ini yang saya katakan obsesi yang belum terrumuskan dengan sangat gamblang. Atau memang seharusnya begitu ya, dalam hati saya begitu ya. Biarlah ya memang begitu gitu ya. Begitu juga saya agak sedikit berbeda dengan Mas Maimun. Menurut saya Nasr tuh obsesinya ke sana. Ingin dalam artian ketika Sign of New Story itu dengan vastness, kemudian dengan terakhir unity, itu ada ketersambungan pada tataran epistemologisnya. Bukan hanya sekadar bahwa dia ingin pembacaan saya, Mas. Bukan hanya dia sekedar ingin mengatakan bahwa Barat harus terbuka terhadap metode lain di dalam mencapai kebenaran dan jenis-jenis kebenaran, tingkatan, bukan jenis ya, tingkatan-tingkatan kebenaran itu. Tetapi kemudian kan kalau saya sudah membaca semua Mas buku sampean ini, makanya saya minta bukan itu ya, A sampai Y. Bahkan tadi sebenarnya Mas Maimun saya ingatkan ketika pertanyaan tadi, dia sering sebenarnya mengatakan kenapa Nasr tidak membackup penjelasannya itu dengan keahlian dia yang seorang saintis ketika ingin membuktikan adanya keterkaitan antara yang metafisis dengan yang fisik, antara yang materi dengan materi. Toh dia seorang ahli fisika, tapi dia memang tidak, gitu. Dia tidak, dia langsung aja jumping langsung ke perennialismenya itu. Sama kan gitu kan. Akhirnya kan menurut si Nasr jatuhnya kan juga klaim gitu kan. Artinya klaim itu begini loh, ada lompatan keimanan dari yang kebenaran saintifik materialistik kepada kebenaran metafisik yang spiritual itu. Dia mengadopsi khasanah Islam yang sebenarnya menurut saya belum selesai, yaitu tasawuf gitu loh. Seandainya sudah Nasr berhasil kan nggak ada lagi itu jealous, kecemburuan, tuduhan si sufi itu melakukan heretik, bid'ah gitu kan. Ya justru karena memang menurut saya belum terjembatani, meskipun sudah ada muncul New Horizon
kesadaran baru bahwa oh iya, meskipun metode untuk nyampe ke sana memang sesuatu yang tidak bisa diukur dengan metode yang empirik tadi itu. Lah justru di sini problem kan gitu. Problemnya memang di sini. Nah, yang sekali lagi saya menyebutnya ini terjadi lompatan keimanan. Dari sesuatu harus melompat, kan nggak enak orang melompat itu. Ya kalau kuat, kalau tidak abulu. Maunya kita kan smooth gitu ya. Tidak ada sesuatu yang terputus. Tetapi saya kemudian menghibur diri karena usia saya sekarang sudah setengah abad lebih. Saya pernah menjadi seorang materialis. Dalam artian menjadi orang-orang seperti itu, kan kemudian saya tidak puas dengan itu, kemudian beralih ke kebenaran. Tapi ya itu, saya sadar bahwa saya harus melompat. Saya harus melompat. Satu contoh umpamanya begini, dan itu sangat tepat ucapannya Ibnu Arabi dalam, saya lupa apakah di Fususul Hikam, insya Allah di Fususul Hikam. Jadi dunia jagat raya sebagai teofani Tuhan. Saya tahu mungkin Mas Maimun takut terjatuh kepada perdebatan panteistik, dia sama sekali tidak menyebut satupun kata-kata itu gitu. Padahal menurut saya, ketika saya sepakat bahwa dunia ini teofani, tajali, sifat, asma, ya kan? Tetapi ketika orang tidak berhati-hati dengan itu, dia akan terjatuh kepada panteisme. Tapi memang di buku ini tidak dibahas oleh Mas Maimun, meskipun saya mencoba memahami pemikiran. Oh, terlalu lanjut. Ya, kalau ke sana pembahasannya sangat panjang. Nah, ini yang saya tambahkan barangkali nanti ini bukan soal kekhawatiran terjatuh kepada panteismenya, tetapi yang ingin saya katakan, seandainya Mas Maimun mau mengembangkan lagi buku Nasr ini, saya punya masukan. Tadi di sini berkali-kali disebutkan umpamanya bahwa di seluruh dunia melalui perspektif perennialism itu, filsafat perennial, kebenaran dalam bentuk lain itu dengan cara lain itu ada di semua bangsa, umpamanya kan. Kenapa tidak diperkaya buku ini umpamanya dengan kearifan metafisis Nusantara umpamanya, meskipun memang butuh kajian, tidak semata-mata beliau seorang filosof pemikir, tetapi butuh ilmu bantu lain namanya antropologi. Meskipun sudah beda domain ya, beda jenis keilmuan, tetapi itu saya yakin akan lebih menyempurnakan buku ini ketika disebutkan bahwa hikmah timur umpamanya yang ditulis oleh Radha Krishnan umpamanya itu kemudian lebih ngeh lagi masuk pada hal yang konkret, yaitu kearifan metafisis Nusantara. Nah, paling tidak ada kajian tentang itu dengan perspektif Nasr umpamanya begitu, dengan perspektif Nasr. Yang tadi saya menyebutkan si Ibnu Ibnu Arabi tadi apa? Yang satu itu hanya bisa dipahami melalui yang banyak. Dan yang banyak itu maksudnya dunia jagat raya ini hanya memiliki makna jika didasarkan, dikembalikan pada yang satu. Maaf, nggak apa-apa Mas Maimun, ini kan mahasiswa Usuluddin, sehingga kalau di dalam buku khusus Al-Hikam itu ada maaf antara buduni wa ana budukan. Jadi itu satohan, Tetapi makna yang ingin dikirim bahwa
resakralisasinya Nasr itu memang benar. Betapa Tuhan itu dengan kita itu lebih dekat dari urat leher kita ya di sana itu. Karena memang yang satu itu hanya bisa dipahami melalui yang banyak ayat at-takwini, ya kan? Sementara yang banyak ini akan meaningless. Lah Barat ini sekarang posisinya di sini karena tidak mengakui fondasionalisme dari semuanya itu adalah Tuhan, maka mereka terjatuh pada absurditas, kepada nihilisme. Kebetulan tesis saya itu soal Nietzsche. Jadi tesis saya itu judulnya menghidupkan Tuhan dari kematiannya. Jadi makanya ini pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan harga beras, meskipun sebenarnya sangat berkaitan nanti. Jadi Barat itu posisinya di sana lah. Oke, itu teofani. Nah, saya berharap kalau seandainya Mas Maimun punya energi masih tenaga, ketika ini dikembangkan, saya berharap gitu ya bahwa ada kajian tentang itu, bentuk-bentuk kearifan metafisik Nusantara. Yang kedua, saya bolak-balik membaca buku ini dari awal sampai akhir. Dulu ada sebuah proyek yang mirip Mas, mirip Nasr, ya, dan ambisius, asli orang Indonesia, dan dia saya yakin total sampai dia mempertaruhkan karir akademisnya, dipecat dari sebagai guru besar di IPB. Dia berani mengambil resiko itu, yaitu orang bernama Dr. Hidayat Nata Atmaja. Ini sekedar usulan saja, Mas. Menurut saya ada keterkaitan yang luar biasa dan concern yang sama. Jadi dia maksud saya adalah Dr. Hidayat Nata Atmaja ini masuk pada Science of New Story of Science. Bahkan lebih lagi, bukan hanya dalam bahasanya Mas Maimun di sini tidak hanya berkutat pada persoalan shifting paradigm malakun, tetapi sudah mau mengembalikan sains itu kepada pondasi utama, yaitu Tuhan. Mengembalikan pondasi eksistensi jagat raya itu Tuhan, dan dia seorang. Bedanya kalau Nasr belajar fisika si Hidayat ini adalah seorang ahli biologi, dan dia akhirnya memang dipecat dari IPB. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Jadi mungkin saya kurang bisa membahasakan dengan jelas ya, tapi saya merasakan kenapa saya tadi menyebut Ghazali, tetap ada lompatan gitu. Begitu juga yang terjadi dengan Nasr ketika ingin menghubungkan antara dunia material dengan yang metafisisi material secara ilmiah. Itu ada lompatan epistemologi maupun metodologis, karena toh Nasr ini mungkin saya yang salah baca ya, tapi insya Allah enggak, yaitu mengembalikan itu dengan tasawuf. Jadi begini, nah sekarang ini flashing, nah ini kan flashing intuitif ini ya. Saya dari tadi mencoba mencari-cari gitu. Tugas seorang ilmuwan itu, suara saya udah cukup keras lah, ini malah mengganggu saya, dimatiin aja. Bisa Mas dimatikan. Oke, jadi gini. Tadi itu lakoni kenengi. Tugas seorang ilmuwan, dan itu memang yang menjadi tanggung jawabnya adalah mendeskripsi jagat raya, mendeskripsi realitas. Oke. Yang measurable, yang material, yang bahkan mungkin yang mekanistik. Ya.
Tetapi setelah itu selesai, saya ulangi lagi, setelah dia melakukan deskripsi terhadap realitas yang terukur, ya kan, dan seterusnya, sehingga dari segala macam itu bisa dimanipulasi dan dari sana bisa dimunculkan kegunaan dari sains teknologi itu. Tugas dia sebagai seorang saintis sebenarnya tanda petik belum selesai. Itu mau maksudnya NASA. Maka dia sebagai pribadi harus melakukan, kalau dalam bahasanya Mas Maimun dipakai di sini berkali-kali, kontemplasi, pemaknaan secara spiritual dari apa yang dia lakukan itu. Dan itu juga sebenarnya oleh Einstein sering dikatakan bahwa puncak kreativitas itu adalah cinta, bukan rasio. Loh iya, itu berkali-kali kalau Anda baca tulisan Einstein, saya lupa di biografinya juga ada. Jadi puncak kreativitas itu adalah cinta, intuisi. Lah ini kan nyambung sebenarnya dengan hasanah tasawuf yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai basyirah. Cuma, ini yang saya katakan tadi terjadi lompatan. Kebenaran yang sublim ini, yang ultim ini memang berbeda karakteristiknya dengan kebenaran sains dalam artian yang tadi itu. Satu, yang kedua ini personal, harus dialami. Padahal memang tuntutan sains itu kan tak begitu. Dia harus explainable, dia harus bisa dipaparkan dan harus sama. Kalau satu tambah satu ya sama dengan dua, itu semuanya sama. Tetapi beda kan ketika Anda sholat gitu kan, Anda sholat antara saya dengan Mas Maimun dengan saudara mungkin getaran di sini kan beda. Nah, ini barangkali problem yang harus dijelaskan kepada Barat. Dan Nasr menurut saya sama sebagaimana Al-Ghazali, ya terjauh yang dicapai oleh keduanya adalah lompatan tadi. Meskipun saya katakan setiap generasi memiliki kecerdasannya sendiri, dengan catatan tetap mau membaca. Bahwa menurut Mas Surabadi, apa yang dimauin Nasr adalah sesuatu yang mulia dan memang seharusnya begitu. Ya kan? Tetapi belum selesai, di sini ada problem. Nah, nanti mungkin saudara. Toh tidak harus tadi dikatakan tidak harus berurutan A, B, C, D. Toh pada tataran mikro, Feyerabend mengatakan bahwa universe ini adalah chaos. Chaos tanda petik loh ya. Kalau saya kok tidak menyebutnya chaos, tapi sebenarnya adalah bundle of energy, dan memang sifat hidup itu adalah gerak. Gerak ini yang namanya gerak ya jangan dideterministikkan mesti ke sana, enggak, bisa jadi dia mental, dia bisa. Nah, ilmu dan tasawuf saya masih menyebutnya begitu kan, karena masih saya belum memperoleh penyatuannya. Itu yang mengendalikan energi dan merumuskannya sehingga bisa diambil manfaatnya. Nah, saya pikir di situlah saya pikir cukup saya memberikan ini, dan saya berharap malah sudah nggak ada pertanyaan lagi. Karena saya bicara pakai bahasa Indonesia gitu ya. Maksudnya udah jelas gitu loh. Nggak pakai bahasa alien kan gitu kan. Nggak pakai bahasa alien kan. Ya kan. Tolong kalau yang tadi itu dilupakan saja lah, karena itu memang satohat. Itu satohatnya seorang Ibnu Arabi. Sebab kalau itu nanti berkembang rame, dan itu adalah katanya si Ghazali, dia tidak pernah menyalahkan al-halat. Betul. Yang dia salahkan apa? Dia mengucapkan itu ke publik. Itu aja yang disayangkan. Orang mabuk disalahkan gimana? Sama umpamanya saudara mimpi nendang saya, masa mau disalahin? Orang mabuk kan begitu.
dalam keadaan fana. Nah, cuma sayangnya kemudian dia ketika fana itu dipublishkan. Sudahlah, itu menjadi rahasia kita dengan ya enggak dengan yang ngecat Lombok gitu. Jadi barangkali itu. Jadi tugas ilmuwan ketika dia sudah mendeskripsi, sudah mampu menganalisis, ya kan, melakukan taksonomi terhadap realitas yang itu, selesai. Tidak, menurut Nasr. Disitulah sumber kekirian. Dia harus melakukan perjalanan yang jauh lebih berat, tapi itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau perjalanan seperti ini dilakukan oleh individu-individu dan kemudian memberikan aura, kan akhirnya kemudian berbeda peradaban yang akan muncul. Ya, jadi lebih adem, lebih santai, lebih memberikan tempat tadi bahasanya Maimun terhadap tradisi. Meskipun untuk menjelaskan ya seperti tadi tanggal 9 besok kita gerhana. Loh, apa hubungannya gimana sholat? Sebenarnya itu problem. Karena kita masih pada tataran saintis yang awal tadi. Kita belum melakukan apa yang oleh Ghazali disebut dengan pendakian spiritual itu, untuk menangkap salah satu fakultas batin dalam diri kita yang namanya basyirah, bukan hanya melalui aklu itu. Saya pikir itu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih disampaikan. Mari kita kasih aplaus kepada kedua. Saya kira selesai sudah acara kita. Pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan puas. Kalau memang tidak puas ya silakan dipuaskan. Ya, karena supaya diskusi terus berlanjut ke depannya. Ya, terima kasih juga kepada Head Fakultas Hukum yang telah mensukseskan acara ini. Kemudian dari saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan, kehilangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sempat ketemu itu.